Ada orang ahli ibadah berjembat di sirat. Kata Allah, ya ahlal ibadah udkhulil jannah wa tana'am bi ibadati. Ahli ibadah, jangan lama-lama di sirat, buruan sono masuk surga. Bernikmat-nikmat di dalam surga dengan sebab ibadahmu itu. Kalau orang yang ahli ibadah berjembat di sirat. Tapi berbeda ketika orang alim berjembat di sirat. Kata Allah, ya alim, qif huna fashfa' liman ahbabta fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ta. Orang alim, jangan buru-buru ya lewat masuk surga. Ketika dia berjembat di atas sirat, itu orang alim justru malah ditahan oleh Allah. Qif huna, diam-diam di sini, berhenti di sini orang alim. Jangan tegrek-grek masuk surga. Diam-diam dulu di sini di sirat. Bingung itu orang alim. Untuk apa ya Allah? Fasfah liman ahbabta. Berikan pertolongan untuk siapapun manusia yang engkau inginkan. Fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ata. Maka siapapun manusia, sebanyak-banyaknya manusia yang hari ini di atas sirat kau pegang tangannya, kau masukkan ke dalam sorga, seberapapun jumlahnya pasti syafaatmu diterima. Ada si fulan lagi jembat di atas sirat, dipegang buru-buru tangannya sama orang lain, sorga sama. Balik lagi, ada orang lagi ngesot-ngesot di atas sirat, dipegang tangannya, dibawa ke surga. Ada orang yang gelantungan di atas sirat, gelantungan, tangan satu demi tangan satu, tangan satu demi tangan satu, langsung diambil sama orang itu, sama orang lain, dibawa dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, fasfa' liman ahbabta fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ata wa huwa yaqumu maqamal anbiya. Sungguh derajat orang alim sama seperti derajatnya para nabi. Bahkan kalau semua orang telah selesai perhisaban, ada manusia yang terakhir dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dihisab, fatarjaha sayyi'atuhu fayu'maru bihi ilan nar. Ternyata dosanya lebih banyak dari pahalanya. Ternyata keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Maka segera malaikatul adab nyeret-nyeret dia, mau dicemplungin ke neraka. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Jibril, adrik abdi wasalhu hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya fa aghfira lahu bi syafaatihi. Wahai Jibril, kata Allah, kejar tuh hambaku itu, buruan kau kejar, mumpung belum dilemparin ke neraka jahanam. Untuk apa ya Allah? Tanya, apakah dalam kehidupan dunianya dia pernah duduk hadir di majlisnya orang alim? Sekali aja dia pernah duduk di majlisnya orang alim, aku akan berikan syafaat kepadanya dan aku ampuni dosanya, aku masukkan dia ke dalam surga. Lari malaikat Jibril ngejar itu orang, mumpung belum dilemparin sama malaikatul adab. Ditanya, bagaimana manusia? Tuhan, pernah gak hadir di majelisnya orang alim? Apa jawabnya? Majalastu, tidak pernah aku duduk sama sekali. Ini tercatat riwayat terdapat di dalam kitab An-Nawadir halaman 55 di Syekh Al-Imam Qalyubi. Maka malaikat Jibril menghadap Allah, Allahumma anta a'lamu bihali abdi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan hamba-Mu ini. Saya udah tanya, nggak pernah sekali juga duduk hadir di majelisnya orang alim. Kata Allah, Jibril, kejar lagi, tanya kepadanya,
hal ahabba aliman, pernahkah dia dalam kehidupan dunia cinta sama orang alim? Seberat bididarlah, rasa cinta kepada orang alim menjadi sebab aku ampuni dosanya, aku masukkan dia ke dalam sorga. Larilah di malaikat Jibril. Ditanya, bagaimana fulan, hal ahabba aliman, pernahkah cinta sama orang alim? Maka ini orang bilang, kagak pernah sama sekali. Balik lagi malaikat Jibril menghadap Allah. Bagaimana Jibril? Ya Allah, kagak pernah juga katanya. Apa kata Allah? Tanya lagi wahai Jibril. Tanya buruan. Hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin. Apakah dalam kehidupan dunianya dia pernah ada satu perkumpulan besar, di dalamnya ada satu orang alim yang dia ikut masuk ke situ, makan walaupun satu suap, minum walaupun satu teguk? Kalau memang dia pernah melakukan itu, aku akan ampuni dosanya, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Ngejar lagi malaikat Jibril. Ditanya, bagaimana? Kagak juga. Menghadap Allah malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril udah mulai lemes ini. Bolak-balik. Kagak juga. Udah mulai lemes nih malaikat Jibril. Bagaimana Jibril? Ya Allah, udah saya tanya, kagak juga. Apa kata Allah? Balik lagi wahai Jibril. Tanya kepada hambaku itu. Hal salhu anismi wa an-nasabi. In wafaqasmuhu ma'alimin gufira lahu. Tanya namanya dia siapa wahai Jibril. Punya bapak, siapa nama bapaknya wahai Jibril. Bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, sampai yang ketujuh. Cocokin. Apabila ada salah satu darinya yang namanya sama dengan nama orang alim, aku akan ampuni keseluruhannya. Bukan hanya dia, 7 ke atas dari nenek moyangnya, aku akan ampuni dan aku akan masukkan ke dalam surga. Tibang nyocokin nama doang. Kata malaikat Jibril, tibang nyocokin nama, enteng ini, enteng. Pas ditanya namanya, nama bapaknya, bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak, sampai yang ketujuh, ternyata satu pun tidak ada yang sama dengan nama orang alim. Deprok malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, neraka udah nggak ada harapan, tipis harapan udah ini, neraka. Sambil jalan menghadap Allah. Bagaimana wahai Jibril? Ya Allah, aku tidak lagi ada harapan buat hambamu itu. Roman-romannya tidak ada lagi syafaat buat hambamu itu. Apa kata Allah? Kejar hambaku itu. Adrik abdi ya Jibril wa khud biyadih wa adkhilhul jannah. Buruan kejar hambaku itu wahai Jibril. Pegang tangannya, bawa ke surga. Yang namanya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah menentang perintah Allah, walaupun bingung jalan aja malaikat Jibril. Itu dalam keadaan bingung. Ngapa ya? Dari tadi gue tanya ini kagak, mana kagak. Tapi ujung-ujungnya Allah perintahin surga juga. Akhirnya dipegang tangannya itu manusia, dibawa malaikat Jibril di depan pintu sorga, dimasukkan ke dalam sorga. Tapi palanya badi dijegugin oleh Jibril. Masukkan ke sorga lu. Dari tadi gua tanya ini kagak, ono kagak, ujung-ujungnya sorga juga lu. Badi dijegugin palanya, nyapain kerjaan gua aja lu. Gua kata malaikat. Ketika malaikat Jibril sedang bingung, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, ketahuilah kenapa aku masukkan dia ke dalam surga. Fa innahu kana yuhibbu rajulan.
Wa kana dzalika rajulu yuhibbu 'aliman. Dalam kehidupan dunianya dia pernah punya seorang sahabat. Yang sahabatnya ini cinta orang alim. Maka dengan sebab itu aku malu menyiksanya di dalam neraka. Dengan sebab itu aku masukkan dia ke dalam surga. Punya teman yang temannya cinta sama orang alim. Punya sahabat yang sahabatnya itu dekat sama orang alim, cinta sama orang alim, berkhidmat kepada majelisnya orang alim, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Sayyidina al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada orang yang di tiap-tiap majelisnya tuh suka gelarin karpet, suka masang lekar, suka nyapu-nyapu, suka bersih-bersih. Ketika di satu hari dia bertanya-tanya, kemana si Fulan? Sudah beberapa hari ini aku nggak lihat dia. Ternyata dapat khabar, istrinya datang. Wahai guru, suami saya berdagang ke negeri Syam. Ada khabar katanya suami saya meninggal. Aku ingin tahu di mana keberadaannya. Maka Sayyidina al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi memejamkan mata sebentar. Melek lagi, maka beliau berkata, suamimu belum meninggal, dia hanya tersesat di jalan. Katanya orang perempuan, katanya istri, dari mana engkau yakin wahai guru kalau suami saya belum meninggal? Saya sudah cari suamimu di sorga, nggak saya temuin. Orang yang saya cari di sorga nggak saya temuin, saya yakin dia masih hidup. Yang namanya istri ya, yang namanya istri, guru di sorga nggak ada, di neraka kali. Yang namanya bini kan begitu. Padahal gurunya udah ngomong. Apa kata Sayyidina al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi? Orang yang berkhidmat kepadaku, orang yang suka bantu-bantu majelisku, yang suka gelar kapet, yang suka masang lekar, yang suka nyapu-nyapu, yang suka bersih-bersih, gak bakalan masuk ke dalam neraka. Itu kata Al-Habib Sayyidina al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Orang yang bantu-bantu majelisku, yang suka gelar-gelar karpet, yang suka masang-masang hambal, yang suka masang-masang lekar, yang bersih-bersih, yang suka bantu-bantu, berkhidmat di majelis, gak bakal masuk ke neraka. Itu yang berbicara adalah Al-Habib Sayyidina al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Suamimu sudah aku cari di sorga, nggak ada, berarti belum meninggal. Mungkin di neraka kali. Orang yang pernah melakukan itu kepadaku tidak akan pernah masuk ke dalam neraka.